Berjumpa kembali pada video materi kuliah Sejarah Dunia Unira Malang. Pada video perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai gerakan restorasi Meiji di Jepang. Nah, mari kita awali video kali ini dengan sebuah pertanyaan. Apa itu restorasi Meiji? Jika kita membahas apa itu restorasi Meiji, kita lebih dahulu harus memahami apa yang dimaksud sebagai restorasi. Menurut secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula. Bisa diartikan sebagai gedung bersejarah, kedudukan raja, negara, atau pemugaran. Dalam hal ini, restorasi Meiji itu bisa diartikan pengembalian atau pemulihan keadaan tentang kedudukan raja. Nah, menurut Rustanto, restorasi itu adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi masyarakat yang mengalami kondisi memudahnya atau melemahnya nilai-nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa sehingga dapat kembali dalam kondisi yang ideal. Jadi restorasi Meiji restorasi itu bisa diartikan mengembalikan kondisi atau tatanan di masyarakat yang awalnya mengalami pemudaran atau mungkin ketinggalan sehingga bisa mengembalikan kedudukan yang semula seperti pada awal tatanan. Nah, mari kita melihat lebih dalam apa itu restorasi Meiji. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, restorasi Meiji itu bisa diartikan sebuah revolusi politik pada tahun 1868 yang mengakhiri kekuasaan kesogunan atau pemerintah militer. Jadi shogun itu adalah pemerintah militer, Tokugawa, dan mengembalikan kekuasaan negara kepada pemerintahan kekaisaran di bawah Mutsuhito atau Kaisar Meiji. Jadi restorasi Meiji itu adalah revolusi politik yang terjadi pada tahun 1868, di mana restorasi itu berupaya untuk menggerakkan revolusi atau perubahan. Jadi restorasi itu bisa diartikan sebuah perubahan yang mengembalikan pemerintahan yang pada awalnya dipimpin oleh pemerintahan secara militeristik oleh Kesogunan Tokugawa, dikembalikan lagi kepada pemerintahan kaisar, di mana pada masa itu yang menjabat adalah Kaisar Meiji atau Mutsuhito. Nah, bagaimana teori perubahan memandang sebuah restorasi Meiji? Jadi ketika kita melihat restorasi Meiji, ini kita bisa melihat dari sudut pandang teori perubahan sosial, di mana pada awalnya sistem pemerintahan di Jepang itu bersifat feodalis. Feodalis itu sistem pemerintahan yang berdasarkan keturunan. Nah, pada masa restorasi Meiji ini terjadi perubahan sosial. Nah, perubahan sosial apa yang terjadi? Jadi perubahan sosial itu macamnya ada banyak, ada revolusi, ada evolusi, kemudian ada teori fungsionalitas. Nah, restorasi Meiji ini bisa kita lihat peristiwanya ini sesuai dengan teori fungsionalitas, di mana setiap perubahan sosial ini diakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat pada kondisi sosial yang berlaku pada masa tertentu yang mempengaruhi pribadi mereka. Nah, nanti akan kita buktikan apakah betul restorasi Meiji ini sesuai dengan teori fungsionalitas. Apakah perubahan itu disebabkan karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi yang mereka alami pada saat itu. Kemudian perubahan yang terjadi itu mengarah pada modernisasi dan westernisasi di berbagai sektor kehidupan di Jepang.
Nah, mari kita bahas lebih detail bagaimana latar belakang terjadinya restorasi Meiji. Jadi apa yang menyebabkan bangsa Jepang itu kemudian mempunyai pemikiran untuk berubah. Nah, tentu saja latar belakangnya karena pada masa itu Jepang berada di bawah kekuasaan Kesogunan Tokugawa, di mana Kesogunan Tokugawa ini diibaratkan kalau di Eropa itu seperti masa kegelapan, the Dark Age. Jadi sistem pemerintahnya isolasi tertutup, jadi benar-benar tidak mau bekerjasama dengan budaya asing, tertutup dengan budaya asing, kemudian sistem pemerintahnya bersifat kaku militaristik seperti itu. Ini yang membuat kondisi masyarakat benar-benar tidak mengalami perubahan kemajuan apa-apa dan stagnan karena mereka menerapkan sistem isolasi tadi. Kemudian di sektor perekonomian mereka hanya bergantung pada pertanian dan perdagangan. Itu pun perdagangannya hanya terbatas untuk Belanda dan Cina saja, tidak berkontak dengan negara-negara lain. Sehingga kemajuan masyarakat Jepang pada waktu itu hampir tidak terjadi atau mengalami ketertinggalan di bidang pengetahuan maupun teknologi. Kemudian ketika perdagangan mulai ramai abad 18, ini mulai muncul beberapa negara Eropa yang datang ke Jepang. Nah, salah satunya adalah kedatangan komandor dari Amerika, Matthew C. Perry, dengan membawa sebuah kapal perang induk. Nah, kapal perang induk ini besar sekali pada waktu itu. Hanya Amerika yang bisa membuat sebuah kapal induk besar yang bertenaga uap pada tahun 1853. Nah, kedatangan Perry ini sebenarnya tujuannya untuk menjalin kerjasama dengan pemerintahan Kesogunan Tokugawa pada waktu itu. Nah, inilah yang menjadi awal yang membuka pikiran bangsa Jepang bahwa ternyata ada sebuah teknologi yang maju di luar sana, dan jika dia bandingkan dengan teknologi yang pemerintah Jepang miliki waktu itu jelas jauh sangat ketinggalan, sehingga mereka mulai tersadarkan pemikirannya pada waktu itu. Nah, memang pada awalnya perubahan restorasi ini berawal dari sektor perdagangan yang membawa pengetahuan dan teknologi baru bagi masyarakat Jepang dan menyadarkan masyarakat Jepang akan ketertinggalan kebudayaannya, sehingga perlu dilakukan restorasi Meiji. Nah, selain itu juga latar belakangnya dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran revolusi industri dan liberalisme Eropa ini sudah sampai ke Jepang juga pengaruhnya, sehingga mendesak sistem politik negara yang lebih terbuka, sehingga tidak bisa menerapkan hidup mandiri, terisolir, tidak bekerja sama dengan negara lain. Otomatis Jepang harus terbuka dan bersedia menerima kerjasama dari negara lain. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi restorasi ini. Baik eksternal tadi karena ada desakan dari negara-negara Eropa yang mau bekerjasama dengan Jepang. Ada juga faktor internal yang beberapa daimyo atau penguasa lokal yang menginginkan Jepang ini bersifat lebih terbuka. Nah, atas inisiatif daimyo itu penguasa provinsi lah ibaratnya kalau di sini. Nah, daimyo Shimazu Nariakira ini berpendapat untuk Jepang harus membuka diri terhadap teknologi dan pengetahuan Barat, karena jika tidak nanti Jepang akan menjadi penonton dan akan terjajah karena kedatangan teknologi tersebut. Kemudian pada waktu itu juga terjadi perpecahan antar dua kelompok, ada yang mendukung Jepang terbuka, ada yang mendukung tetap Jepang itu terisolir. Nah, terjadi perpecahan itu dalam perang Boshin, namun di dalam perang tersebut dimenangkan oleh
kelompok yang mengalami perubahan. Karena memang di waktu itu dalam peperangan dibantu oleh tentara-tentara Amerika yang memiliki senjata meriam, kemudian senapan yang jauh lebih efektif daripada aliansi Satsuma waktu itu yang menolak terjadinya perubahan. Mungkin bisa kalian lihat dalam film The Last Samurai, itu menggambarkan di mana awal dari restorasi Meiji di Jepang. Film itu bagus sekali, silakan dilihat. Kemudian transisi kekuasaan antara Kaisar Komei kepada anaknya yaitu Mutsuhito ini menjadi salah satu latar belakang restorasi Meiji. Mutsuhito waktu dilantik umurnya baru 16 tahun sehingga mudah menerima pembaruan-pembaruan yang disampaikan oleh daimyo maupun para komando dari bangsa barat yang datang ke Jepang. Nah, bagaimana proses dimulainya restorasi Meiji ini? Restorasi Meiji ini diawali dengan penerapan politik terbuka, di mana penerapan politik terbuka ini berhasil atas dasar desakan dari Amerika kepada Jepang waktu itu. Jadi Amerika berusaha mengirimkan surat yang mendesak Jepang untuk membuka pelabuhan demi kapal-kapal Amerika. Nah, mengapa posisi Jepang ini penting sekali bagi Amerika? Jadi Jepang ini bisa menjadi tempat transit untuk kapal-kapal Amerika yang ingin berlayar baik ke Cina maupun ke Asia Tenggara yang menjadi pusat komoditi dunia pada waktu itu. Jadi Jepang dijadikan basis pusat peristirahatan, karena nanti bisa mengambil logistik, air, kemudian batu bara dan lain-lain. Nah, tujuannya Amerika seperti itu. Nah, kedatangan Amerika ini membuat Shogunan Tokugawa ini berpikir ulang jika ingin melawan kekuatan tersebut. Karena Amerika waktu datang itu dengan membawa kapal induk yang cukup besar, sehingga ketika mau melawan, sedangkan orang Tokugawa ini pada waktu itu masih menggunakan samurai, kemudian masih menggunakan panah, tentu saja akan kalah dengan meriam dan senapan. Selain itu, penerapan politik terbuka ini dilakukan perundingan atas desakan surat dari Amerika tersebut. Akhirnya para daimyo, penguasa daerah ini berunding mengenai bagaimana jawaban dari surat Amerika itu. Akhirnya terjadi perpecahan di mana ada Obunaosoke. Kubu Obunaosoke ini menghendaki adanya Jepang yang terbuka dan menerima kerjasama antar negara, sedangkan ada aliansi Satsuma yang menginginkan Jepang tetap berpendirian terisolasi dari negara-negara asing. Nah, pada akhirnya kelompok Obu tadi berhasil menang dan Jepang akhirnya membuka diri terhadap kerjasama dengan negara-negara lain. Diawali dengan perjanjian antara Jepang dan Amerika oleh Matthew J. Perry tadi adalah 1854 yang menyatakan pembukaan pelabuhan Shimoda dan Hokkaido untuk kapal Amerika Serikat. Dilanjutkan perjanjian yang kedua, perjanjian Harris pada tahun 1858 yang isinya antara lain pengangkatan duta besar dan konsul di kota-kota pelabuhan di perdagangan asing di Jepang, pembukaan 4 pelabuhan untuk Amerika, perdagangan bebas tanpa bea pajak untuk Amerika, dan penetapan bea cukai untuk perdagangan selain Amerika. Jadi Amerika ingin memonopoli perdagangan di Jepang. Selain itu juga ada klausul perjanjian Amerika ini menjadi negara yang diistimewakan di Jepang. Nah, setelah perjanjian dengan Amerika ini disusul juga dengan perjanjian negara-negara Eropa lainnya. Diawali dari perjanjian Kanagawa
bangsa-bangsa Eropa juga mengajukan perjanjian dengan Jepang pada akhirnya. Ada Belanda tanggal 18 Agustus, Rusia 19 Agustus, kemudian Inggris 26 Agustus, Prancis 7 Oktober. Ini di tahun yang sama 1858. Nah, berdasarkan isi perjanjian tersebut ini bisa kita artikan bahwa Jepang tidak tertutup lagi dan berusaha membuka diri untuk negara lain. Dibuktikan dengan pembukaan beberapa duta besar negara-negara tersebut dan konsul dagang asing di beberapa pelabuhan. Nah, puncak terjadinya restorasi Meiji ini terdiri dari beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh Kaisar Meiji pada waktu itu. Ada kebijakan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kita akan bahas kebijakan politik terlebih dahulu. Kebijakan politik pertama adalah Kaisar ini berpegang teguh pada Charter Oath atau perjanjian Kaisar, atau dalam bahasa Jepangnya Gakkacho no Goshaimon, serta menduduki Kaisar ini menjadi penguasa tertinggi karena dianggap dewa. Jadi pada waktu itu Kaisar ini diibaratkan sebagai dewa matahari. Jadi orang Jepang pada waktu itu ketika matahari terbit selalu menghadap ke timur, kemudian memberikan penghormatan. Itu artinya adalah menghormati kaisar mereka yang dianggap sebagai dewa. Kemudian dalam pemerintahnya dibantu sistem legislatif, dibantu oleh Diet. Diet ini ibaratnya adalah DPR. Sedangkan setelah struktur pemerintahan ini dikenal ada Diet sebagai DPR, kemudian ada kabinet yang diketuai oleh Perdana Menteri yang masing-masingnya memiliki departemen ya seperti Departemen Pendidikan, Departemen Pertanian, dan lain-lain. Kemudian juga ada Privy Council. Privy Council ini sebagai Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Nah, untuk kebijakan politik lainnya, sistem feodal atau temurun ini mulai dihapus. Jadi sistem samurai itu mulai dihapus, digantikan oleh kepala perwakilan di masing-masing prefektur. Prefektur itu provinsi. Jadi prefektur Nagoya itu berarti provinsi Nagoya. Kemudian sistem pemerintahan ini bersifat sentralistik, hanya terpusat, terseluruhnya kebijakan diatur oleh pusat, itu sentralistik, dan unifikasi dengan pusat Tokyo sebagai ibu kotanya. Di bidang ekonomi, restorasi Meiji ini menerapkan sistem ekonomi kapitalis dengan mengedepankan sektor industri, di mana mulai muncul penguasaan sumber-sumber ekonomi seperti untuk kepentingan militer seperti pembangunan jalan, kereta api, bank, pelayaran, kapal asing. Selain itu juga untuk mendorong perekonomian juga mengirimkan beberapa pelajar untuk mempelajari perekonomian barat, kemudian membuat peralatan industri dan cara pembukaan pabrik. Selain itu juga menerapkan praktik dumping. Dumping ini praktik menjual murah di luar negeri dan tujuannya untuk mendapatkan pasar yang luas di luar negeri. Selain itu juga mulai muncul industri manufaktur seperti Mitsubishi, Shimamoto, kemudian Yasuda. Nah, di bidang sosial budaya ada beberapa kebijakan yang dibuat seperti pembaruan di bidang pendidikan ala barat, dan penerapan ajaran Shintoisme. Nah, tujuan pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan nasionalisme negara, kecintaan terhadap negara, kemudian kemajuan sosial budaya, dan pendorongan ekonomi industri. Jadi semua pendidikan diarahkan untuk kepentingan tersebut. Kemudian terjadi juga penghilangan budaya feodal atau turun-temurun, dan kelas samurai juga mulai menghilang pada waktu itu. Meskipun kondisi sosial berubah, namun bidang budaya tidak mengalami perubahan seperti adat istiadat. Jepang tetap dipertahankan, pakaian, makanan, kesenian ini tetap berlangsung. Nah, untuk kondisi sosial mulai bercorak militeristik.
Nah, bagaimana dampak dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada restorasi Meiji ini? Yang pertama di bidang politik, itu terjadi perubahan yang awalnya negara feodal menjadi negara monarki. Yang kedua, pimpinan bukan lagi Tokugawa melainkan kaisar. Jadi pengembalian pimpinan di atas kaisar yang dianggap menjadi dewa. Selain itu juga dibuat aturan negara seperti undang-undang dan sistem ketatanegaraan dengan mengadopsi sistem politik barat. Kemudian kebijakan politik juga diarahkan untuk memperkuat militer, sehingga nanti ketika Perang Dunia Kedua Jepang mulai menunjukkan kekuatan militernya yang besar. Kemudian proses regenerasi politik ini juga berdasarkan kepangkatan militer, menghilangkan praktek feodalisme dan yang berlandaskan keturunan dan menggantinya sistem reorganisasi barat. Nah, secara ekonomi dampak yang ditimbulkan adalah perluasan penggunaan mata uang untuk transaksi ekonomi. Ini mengganggu ekonomi agraris yang ada di Jepang. Selain itu, Jepang ini menjadi tempat pemasaran barang bagi barang-barang industri bangsa barat. Misalnya bangsa barat menjual senjata, Jepang membelinya. Jadi Jepang ini sebagai pasar bagi industri barat, seperti pakaian militer, seperti itu banyak diimpor oleh Jepang pada waktu itu. Kemudian juga terjadi kekacauan ekonomi yang diakibatkan monopoli komoditas dari produsen yang menyebabkan kelangkaan barang bahan baku. Selain itu, di sisi positifnya muncul industri manufaktur yang meningkatkan produktivitas ekonominya yang mengadopsi teknologi barat. Selain itu juga perekonomian juga meningkatkan pembangunan kereta dan jalan sebagai jalur distribusi. Nah, untuk mendukung perekonomian itu juga diterapkan praktik dumping dan peminjaman modal asing untuk peningkatan ekonomi Jepang. Nah, bagaimana dampak sosial budaya? Salah satunya adalah politik terbuka Jepang ini membuat perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak pendirian lembaga pengetahuan untuk mempelajari pengetahuan barat, jadi copy paste atau bisa diartikan westernisasi tadi. Kemudian pengiriman para pemuda Jepang untuk belajar ke negara-negara barat, Amerika, Inggris untuk menjadi instruktur ahli di bidangnya. Tentu saja untuk perekonomian, untuk industri dan lain-lain. Kemudian serapan budaya barat di kalangan masyarakat meluas, terutama dalam bidang celak pakaian militernya itu mulai meluas. Kemudian munculnya semangat nasionalisme di kalangan pemuda karena banyak masuk wajib militer pada waktu itu. Demikian video perkuliahan hari ini. Jika kita melihat peristiwa restorasi Meiji di Jepang ini, kita bisa mengambil nilai bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.